Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan. Kami dari kelompok 4 izin menampilkan kebudayaan Sumatera Barat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri Taruna Muda Ading Rivaldi, STB 4262, Astri Imanato, STB 4267, Fatkul Hafiz, STB 4275, Lambok Immanuel, STB 4284, Lydia Togo, STB 4285, Rivaldi Kaisar, STB 4300, Carlan Alberto, STB 4305, Sultan Alif, STB 4306, Zidan Jabal, STB 4311. Rumah adat. Rumah adat Sumatera Barat dinamakan rumah gadang. Rumah gadang di Sumatera Barat adalah untuk tempat tinggal. Rumah tersebut dapat dikenali dari tonjolan atapnya yang mencuat ke atas yang bermakna menjurus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa jenis rumah adat di Sumatera Barat, antara lain Gonjong Ampek Banjuang, Gonjong Anam, Gonjong Sibak Baju, Gajah Mataram, Gonjong Limo, Surambi Papek, Rumah Gadang Batingkek. Tarian adat Sumatera Barat antara lain Tari Piring Sumatera Barat. Tarian adat ini ditarik oleh 3 hingga 7 orang penari, bisa laki-laki maupun perempuan, bisa juga berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, tapi ada ketentuan yang mengharuskan penari berjumlah ganjil. Yang kedua, Tarian Payung Sumatera Barat. Uku Minangkabau mempunyai tarian daerah yang bernama Tari Payung. Yang ketiga, Tarian Adat Indang. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 7 orang laki-laki, tetapi dengan berkembangnya zaman, para perempuan pun diperbolehkan untuk menarikan tari indang. Keempat, tari tradisional lilin. Sesuai dengan namanya, tari adat lilin menggunakan lilin sebagai properti dalam tariannya. Yang kelima, tarian tradisional Pasambahan Minang. Tari Pasambahan merupakan tarian yang digunakan untuk menyambut tamu istimewa yang datang ke tanah Minang. Selain itu, tarian ini juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu yang telah diundang. Senjata tradisional Sumatera Barat antara lain 1. Senjata tradisional kerambit. Senjata tradisional Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kedua, senjata tradisional kari-kari adalah sebutan bahasa Minang untuk keris. Ketiga, senjata tradisional kalewang-kelewang adalah semacam golok yang saat ini biasa digunakan untuk kegiatan pertanian. Sumpitan. Sumpitan adalah salah satu senjata tradisional yang banyak dipakai oleh masyarakat Sumatera Barat yang terkandung juga disebut dengan nama sumpit. Selanjutnya, kita akan membahas adat pernikahan dari Sumatera Barat. Dalam prosesi adat pernikahan Sumatera Barat, terdapat beberapa tahapan. Di antaranya, 1. Marasek. Marasek merupakan tahapan pertama dalam pernikahan. Dalam proses ini, utusan dari keluarga calon mempelai wanita akan datang ke keluarga calon mempelai pria. Kemudian dilanjutkan dengan maminang dan babing tando atau bertukar tanda. Jika prosesi marasek mendapat kesepakatan yang positif, maka prosesi dilanjutkan ke maminang. Pihak keluarga calon mempelai wanita datang membawa buah tangan untuk keluarga calon mempelai pria. Kemudian dilanjutkan dengan babing tando atau bertukar tanda. Setelah itu, prosesi dilanjutkan dengan mahanta siri. Kedua mempelai meminta izin dan doa restu kepada anggota keluarga yang dituakan. Setelah prosesi mahanta siri, dilanjutkan dengan prosesi acara inti, yaitu akad nikah. Setelah penyambutan di rumah calon mempelai wanita, inti dari segala prosesi pernikahan ini pun tiba. Orang tua pihak wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ya, terakhir kita masuk pada makanan khas dari Sumatera Barat. Makanan khas dari Sumatera Barat yang pertama ada rendang. Rendang
merupakan makanan khas dari Sumatera Barat yang terbuat dari daging sapi dengan bumbu rempah yang melimpah. Rendang kini semakin terkenal sampai ke mancanegara. Makanan ini masuk dalam World's 50 Most Delicious Food dari CNN pada tahun 2011. Kedua ada sate Padang. Sate Padang merupakan salah satu makanan khas dari Sumatera Barat. Daging sate Padang merupakan daging sapi atau juga menggunakan lidah sapi. Yang khas dari makanan ini yakni menggunakan kuah yang sangat kental dan berwarna kuning. Ketiga yaitu gazebo. Gazebo disebut juga sandung lamur. Bahan utama pembuatannya adalah daging sapi pada bagian punuk, sehingga biasanya akan terdapat banyak gaji atau lemak. Yang keempat ada gulai paku. Bahan utama pembuatan gulai paku yakni tanaman paku atau pakis. Jenis yang digunakan adalah semanggi, ostis friend, dan bracken. Makanan khas Sumatera Barat ini sama dengan gulai Padang lainnya. Yang kelima ada dendeng balado. Dendeng adalah makanan khas Sumatera Barat yang terbuat dari irisan daging sapi yang dikeringkan. Kemudian ada ayam pop. Makanan khas Sumatera Barat berikutnya adalah ayam pop. Makanan ini terbuat dari ayam kampung, lengkuas, bawang merah, bawang putih, daun salam, garam, dan jeruk nipis, ditambah dengan santan. Yang paling khas dari makanan ini yakni ditambah sambal cabai merah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.